Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman channel Cucu Wahyudin Industriawan. Hari ini kita akan coba kembali mengasah daya kreatif kita dengan membaca salah satu artikel tentang buku dari The Art of Creative Thinking. Hari ini kita sudah masuk ke chapter 6. Nah, di chapter 6 ini kita akan membahas tentang melakukan remake, kemudian meremake yang telah di-remake. Bahwa dalam penciptaan satu karya begitu, tidak atau jarang sekali yang langsung halus, langsung jadi gitu ya. Tetapi perlu kita melakukan satu proses perbaikan, satu proses evaluasi, kemudian kita improve dari apa yang sudah kita evaluasi. Nah, untuk hal ini ada satu artikel yang sangat baik begitu, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita untuk selalu mengasah daya kreatif kita. Baik, akan saya bacakan. Melakukan remake, kemudian meremake yang telah di-remake. Komposer dan penulis lirik Stephen Sondheim pernah mengalami kegagalan ketika produksi musikal Broadway Merrily We Roll Along dibuka. Para kritikus musik pun menyerangnya dengan ganas, dan pertunjukan itu pun hanya berlangsung dalam 16 pertunjukan. Penonton bingung dan tidak bisa mengikuti cerita. Ini adalah kejutan baginya. Dia telah menulis banyak karya musikal besar, termasuk West Side Story, dan memenangkan Academy Award, Grammy, serta sebuah penghargaan dalam bidang teater, dan dia memenangkannya. Jadi bagaimana dia menangani sebuah kegagalan? Sondheim pernah mengerjakan berulang-ulang Merrily We Roll Along, lagi dan lagi. Selama bertahun-tahun, musik tersebut dipentaskan dengan berbagai lagu dibuang dan diganti dengan versi yang baru. Setiap kali lagu itu ditampilkan, dia pun merevisinya dengan menambahkan lagu baru. Sondheim meyakini musik, meyakini kemampuannya, meyakini ide asli, namun juga mau bertanya dan menganalisis bagian-bagian mana yang tidak disukai oleh penonton. Akhirnya, karya ini dipertontonkan di London dan kemudian kembali ke Broadway yang mendapatkan ulasan menggembirakan. Persis satu dekade setelah penampilan pertamanya menimbulkan petaka. Percikan pertama inspirasi selalu membutuhkan pengerjaan ulang dan revisi. Contoh yang lain adalah Ernest Hemingway. Ernest Hemingway menjelaskan bahwa saya menulis ulang bagian akhir dari Farewell to Arms, halaman terakhir dari karya itu, 39 kali sebelum saya merasa puas. Itu berarti dia membuang 38 bab. Dia terus-menerus merusak karyanya dan membuat kembali. Orang kreatif menikmati proses revisi, mengukir kata-kata, tanah liat, atau catatan yang berlebih sampai irama dan ungkapan karya mereka mendengung seperti mesin yang nadanya bagus. Banyak yang meminta bantuan dengan proses revisi mereka. T.S. Eliot meminta Ezra Pound untuk memberinya banyak umpan balik dari puisinya yang paling penting, The Wasteland. Dalam naskah asli, Pound banyak mencoret komentar seperti bait-bait yang tidak cukup menarik. Tanpa bantuan Pound, karya klasik itu tidak akan pernah jadi. Banyak versi awal dari sebuah karya harus dibuang sebelum dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang koheren. Ketika batas waktu pencetakan mendekat, J.R.R. Tolkien, pengarang The Lord of the Rings, secara intensif merevisi, mempertimbangkan kembali, dan memoles naskahnya. Tolkien menulis ulang sehingga benar-benar banyak ide baru muncul dari dia dan dari penerbit. Mengharapkan kalimat yang lengkap, bukannya sering menerima draft pertama dari karya yang sama sekali baru. D.H. Lawrence menulis ulang Lady Catterley's Lovers dari awal sampai akhir 3 kali sebelum siap untuk diterbitkan.
Demikian pula mahakarya Picasso, lukisan minyak sangat besar, Guernica, telah disajikan sebagai kejadian yang tidak terduga. Percikan inspirasi. Mitosnya adalah Picasso mendengar pemboman di kota kecil Guernica selama Perang Saudara Spanyol dan melukis respons instinktif, suatu laporan pandangan mata tentang dampak perang yang menghancurkan dan kacau terhadap kaum laki-laki dan perempuan, terutama pada kehidupan sipil dan masyarakat. Apa yang kurang dikenal adalah Picasso menghasilkan 45 sketsa awal untuk Guernica, bahkan sebelum dia mulai melukis. Foto-foto arsip lukisan yang sedang dikerjakan mengungkapkan berbagai lapisan penyesuaian dan perubahan radikal. Hasil akhir memerlukan berminggu-minggu untuk dilukis. Para seniman, penulis, dan orang-orang kreatif lainnya sering berbicara tentang menemukan apa yang harus dikatakan dalam proses mencoba untuk mengatakannya. Draft pertama dari komposer, penulis, dan karya seniman adalah benar-benar membawa pikiran mereka, karena mereka sering mengekspos bahwa perubahan yang berpengaruh telah terbentuk. Bersiaplah untuk terus memikirkan kembali dan merevisi. Jodi Picoult mengatakan, mungkin setiap hari kamu tidak bisa menulis dengan baik, tetapi kamu dapat selalu mengedit halaman yang buruk. Kamu tidak dapat mengedit halaman yang kosong. Sangat menarik tulisan ini, jadi jangan pernah berhenti untuk berpikir kreatif. Tuliskan saja apa yang ada dalam pikiran kita, kerjakan apa yang kita rencanakan, kemudian kita revisi kembali, dan kita revisi kembali, sampai suatu ketika kita akan merasa puas dengan apa yang kita kerjakan. Terima kasih, selamat berpikir kreatif, dan teruslah mengasah diri untuk menjadi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.